Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat baik jasmani maupun jiwani. Dan demikian juga saya juga minta doanya pada Anda semua supaya saya juga diberikan yaitu yang namanya sehat baik jasmani maupun jiwani. Saya jarang muncul ya, tetapi di TikTok saya aktif ya. Saya di YouTube jarang muncul, tapi di TikTok aktif. Tuh. Oke, sekarang begini ya. Anda sudah lihat tadi itu adalah yaitu yang namanya adalah olah nafas, terus merasakan nafas, dan itu termasuk bermeditasi. Nah, itu adalah dasar dari kita mencari yaitu namanya ketenangan dalam pikiran kita. Gitu. Walaupun kadang kita melakukan itu 1 atau 2 hari belum ada efeknya, tetapi kalau Anda continue rutin tiap hari Anda lakukan, nanti akan mendapatkan hasilnya. Gitu. Oke, nah sekarang begini, bagi Anda yang saat ini masih menderita asam lambung, anxiety disorder, psikosomatik, Anda perlu tahu ini. Tonton sampai selesai ya. Anda perlu tahu ini. Gitu. Apa itu, Pak? Oke, sekarang saya akan bahas satu persatu. Begini. Dulu atau sekarang ya, atau ya dulu, Anda merasa apa-apa sedikit, merasakan sedikit sensasi, itu sudah hawanya, waduh, jangan-jangan saya mati ini, jangan-jangan saya mau mati, begitu, ya atau tidak? Nah, sekarang saya ingin bertanya, berapa lama Anda merasakan itu? Apakah mungkin sudah 2 bulan Anda merasakan itu? Sensasi, terus rasanya, perasaan, aduh, jangan-jangan mati, jangan-jangan mati. Nah, tapi masih hidup. Ya atau tidak? Nah, itu. Ya atau tidak? Nah, nanti saya akan jelaskan mengenai logikanya. Gitu. Karena saya di sini bukan seorang dokter, bukan seorang psikiater, tapi dari segi logika. Gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saat Anda merasakan yaitu yang namanya hipokondria atau takut sakit yang parah. Nah, saat Anda merasakan dada Anda cedak-ceduk, wah sakit jantung ini. Terus saat Anda merasakan napas pendek, wah paru-paru ini. Saat kencing Anda berbusa, ya, mungkin Anda merasa, wah ginjal saya bermasalah ini. Lambung Anda yang merasa sakit, wah jangan-jangan kanker ini, kanker itu, jangan-jangan tumor, jangan-jangan ini dan itu. Terjadi enggak? Saya yakin enggak? Saya yakin kebanyakan orang yang menderita psikosomatik setelah dilakukan medical check up, organnya baik-baik saja. Hanya kerjanya itu kurang maksimal. Itu karena apa? Karena di pikiran ini penuh dengan ilusi. Akhirnya terjadi disfungsi organ dan hormon. Nah, organ Anda bekerja ya enggak sebagaimana mestinya. Dan ini kalau dicek dengan alat medis normal, begitu, memang normal. Nah, itu ya. Terus disfungsi hormon. Mungkin hormon Anda, hormon kebahagiaan yang harusnya keluar, nggak keluar. Karena apa? Terjadi yaitu suatu
ilusi di pikiran. Makanya pikiran itu bisa mempengaruhi organ-organ kita, saraf-saraf kita, hormon-hormon kita, sistem kelistrikan di tubuh kita, gitu ya. Karena susunan tubuh manusia ini, orang Jawa zaman dulu itu sudah mempelajari ya, yang namanya ada nadi wisesa. Apa itu nadi wisesa? Yaitu aliran sebuah sungai, 10 aliran sungai gitu ya. Jadi sudah dipelajari orang Jawa zaman dulu, anatomi tubuh manusia, nadi wisesa, atau ada aliran sungai, 10 aliran sungai. Ada yang namanya ida. Ida itu pendistribusian sari makanan ke seluruh tubuh. Terus ada yang namanya pinggala. Pinggala itu membawa udara ke seluruh tubuh, ke otak, dan sebagainya. Dan lain-lain. Ada yang namanya sumsuna, hasti, gandarwi, jiwa, dan lain sebagainya. Itu nggak perlu saya bahas. Nah, setelah itu, penderita psikosomatik, anxiety, disorder maupun asam lambung juga harus tahu yang namanya yaitu tentang sensasi yang Anda rasakan itu sebenarnya berasal dari trauma-trauma Anda. Dulu, Anda itu pernah merasakan, tetapi nggak Anda rasakan. Kenapa nggak Anda rasakan? Karena nggak ada respon. Tubuh Anda nggak ada gejala. Akhirnya nggak merasakan. Begitu. Sekarang secara nalar aja ya. Begini. Orang banyak ini yang terjadi. Tidak pernah sakit. Makan aja nggak pernah sakit. Sehat-sehat saja. Sekali sakit, langsung parah. Ada kan? Nah, itu kenapa? Itu karena tidak ada organ-organ atau badan ini menunjukkan suatu gejala. Nggak tahu. Nggak menampakkan gejala. Akhirnya sekali menampakkan gejala, sakitnya parah. Ya atau tidak? Kadang orang habis olahraga bulu tangkis, serangan jantung dan sebagainya. Sebenarnya itu nggak tiba-tiba, sebenarnya sudah ada gejalanya, tetapi tidak menunjukkan atau kita tidak merasakan. Mereka nggak merasakan. Gitu. Sedangkan sekarang begini, saya diberi sakit ini, menunjukkan gejala di badan. Akhirnya kita memperhatikan badan kita. Setelah memperhatikan badan kita, akhirnya memperhatikan makanan kita, memperhatikan minuman kita. Ya, yang penting tidak fobia makanan. Jangan berlebihan, gitu. Nah, itu. Jadi, kesimpulan saya, Anda itu harus tahu tentang psikosomatik. Yang dimana kondisi pikiran itu mempengaruhi ke raga Anda. Kalau raga menunjukkan gejala, bersyukur. Walaupun sensasinya, aduh, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan sakit ini, kita itu disuruh memperhatikan raga kita, organ-organ kita, pola hidup kita, dari cara makan, minum, berpikir, dan sebagainya. Gitu. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. Nanti kalau trauma-trauma itu sudah lebur, nanti kelamaan juga kita akan seperti semula, begitu. Ya, kita itu termasuk Anda dan saya. Itu ya, dulu pernah Anda olahraga habis kerja berat itu seperti ngos-ngosan. Biasa aja. Tapi saat Anda menderita psikosomatik karena Anda pernah misalnya ngos-ngosan terus kayak panik attack ya, sudah pernah merasakan panik attack. Akhirnya itu menjadi sebuah trauma. Takut itu terjadi lagi. Itu ya. Jadi sudahlah. Begini aja. Sekarang saatnya ayo kita semua, saya dan Anda, kita memperhatikan tubuh kita. Ya, memperhatikan, memberi perhatian pada tubuh kita, tentunya perhatian yang baik. Begitu. Itu ya, kita bisa berbicara pada organ-organ kita.
Misalkan, jantung, maafkan saya kalau selama ini saya tidak pernah memperhatikanmu, kurang memperhatikanmu. Mulai sekarang dan selanjutnya bekerjalah dengan normal jantung. Maafkan aku jika selama ini aku tidak pernah memperhatikanmu. Itu dan sebagainya. Dan mulai sekarang rubah mindset kita, cara berpikir kita. Berpikirlah yang kita mampu. Berpikirlah untuk saat ini saja. Jangan banyak berpikir. Orang yang pemikir, banyak berpikir, saya yakin tentunya tidak baik bagi kesehatan raganya. Itu ya. Ini saya mengingatkan saya juga loh ya. Saya berbagi ya. Karena saya pernah alami. Apa Pak Yono sudah nggak pernah merasakan lagi sedikit pun? Pernah. Masih kadang merasakan. Tetapi kita harus pandai, harus cermat. Oh, ini sudah bawaan tubuh saya kok. Kadang muncul ya biasa aja. Nah, hadapi dengan tenang. Tenang. Ya, atur napas, alihkan. Terus tarik napas dalam. Itu ya. Jadi tetap semangat. Semangat aja, sudahlah. Ini hasil dari yaitu rekaman-rekaman kita yang dulu. Trauma, luka batin, perilaku kita, sifat kita, itu juga berperan. Lingkungan kita, ya, keluarga, itu berperan. Itu, ya. Mungkin hanya itu saja ya. Salam sehat dari Trip Kasyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.